Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi metode algoritma MFIP dan SAW dalam membuat keputusan memilih tools AI terbaik dalam meriset data oleh kelompok 2. Jadi ini adalah anggota kelompok saya. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi artificial intelligence telah menghasilkan berbagai tools yang dapat membantu proses penelitian, mulai dari pencarian literatur hingga analisis data. Namun, banyaknya pilihan tools AI justru menimbulkan kesulitan bagi pengguna dalam menentukan tools yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing, memiliki keunggulan dan keterbatasan yang berbeda. Yang kedua adalah rumusan masalah. Pertama, pengguna kesulitan membandingkan tools AI secara objektif karena terlalu banyak faktor. Yang kedua, tidak tersedia sistem rekomendasi terukur berdasarkan kriteria spesifik. Yang ketiga, keputusan pemilihan sering subjektif tanpa analisis mendalam. Yang keempat, minimnya panduan sistematis memilih tools AI untuk riset data. Ketiga, tujuan penelitian. Mengembangkan SPK berbasis MFIP dan SAW untuk pemilihan tools AI. Mengidentifikasi kriteria-kriteria penting dalam pemilihan tools AI, melakukan evaluasi dan perbandingan objektif tools AI populer, memberikan rekomendasi terukur berdasarkan kebutuhan pengguna, mengimplementasikan sistem dalam bentuk skrip program yang dapat diverifikasi dan direproduksi. Kemudian ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan multi-kriteria. SPK mengintegrasikan data, model perhitungan, dan antarmuka pengguna untuk menghasilkan rekomendasi keputusan yang rasional dan sistematis. Kemudian ada MFP, metode pengambilan keputusan kuantitatif yang menggunakan sistem pemberian bobot untuk mengevaluasi berbagai faktor yang mempengaruhi alternatif pilihan. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk menilai elemen-elemen penting secara subjektif berdasarkan intuisi dan pengalaman. Kemudian ada SAW, metode pengambilan keputusan multikriteria yang bekerja dengan cara melakukan normalisasi nilai alternatif. Kemudian menghitung skor akhir, berbobot, dan menyusun ranking berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Kemudian ada metode penelitian MFEP menentukan bobot kriteria berdasarkan tingkat kepentingan. Formula BE sama dengan BF kali EF. Untuk SAW, normalisasi data dan perankingan alternatif. Formula FI sama dengan sigma WIJ kali RIJ. Oke, di sini kita masuk ke dalam penghitungan Excel-nya, yaitu menggunakan studi kasus metode algoritma MFEP dan SAW dalam membuat keputusan memilih tools terbaik dalam meriset data. Di sini kita memiliki dataset utama, ada alternatif A1 sampai A10, ada berbagai tools AI mulai dari ChatGPT sampai Qwen 2 Alibaba. Diikuti dengan kriterianya, yaitu kriteria 1 sampai 6. Yang pertama, kita menentukan bobot menggunakan MFEP, yaitu tingkat kepentingan ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan penelitian dan diskusi dengan pengguna AI tools untuk meriset datanya. Yang pertama ada kriteria dimulai C1 sampai C6, kemudian ada tingkat kepentingan diikuti dengan tipenya, akurasi yaitu dan tingkat kepentingan 10, tipenya benefit, kemudian kecepatan, cost. Nah, di sini benefit yaitu semakin besar angkanya maka semakin bagus, sedangkan cost adalah kebalikannya. Jika nilainya semakin kecil semakin bagus. Ini dataset utamanya, kita ambil dari kuesioner. Setelah itu kita melakukan bobot kriteria, yaitu dengan rumus bobot kriteria dibagi total bobot. Yang pertama yaitu ada tingkat akurasi tadi 10 dengan cara dibagi total bobot yaitu 54 didapat 0,185. Kemudian kecepatan yaitu dengan cara sama yaitu tingkat 10 dibagi sebanyak total bobotnya itu 54 sampai seterusnya.
Kemudian kita konversi ke dalam persentase. Di sini yaitu bobotnya harus berjumlah 1. Yang kedua, kita akan melakukan normalisasi dan perankingan. Yang pertama adalah matriks keputusan. Matriks keputusan ini seperti dataset awal, dimulai dari alternatif 1 sampai 10, kemudian diikuti dengan kriterianya. Di sini kita mencari nilai max dan min-nya untuk setiap kriteria. Untuk mencari nilai max dan min, nilai max kriteria 1, kemudian kriteria kedua 3, 4, dan 5. Untuk nilai max kriteria 1 yaitu 9,8, kriteria 2 6, kriteria 3 450, dan seterusnya. Untuk nilai minimal kriteria 1 yaitu 8,9, kriteria 2 yaitu 2,9, kriteria 3 100, dan diikuti dengan kriteria selanjutnya. Setelah itu kita melakukan normalisasi matriks. Dengan cara kita akan contohkan menggunakan A1. Yang pertama, kita ambil kriteria pertama, yang di sini merupakan benefit, yaitu benefit tadi rumusnya nilai kriteria 1 sebelum dinormalisasi dibagi dengan nilai maksimal dari kriteria 1, yaitu 9,5 dibagi 9,8 didapatkan hasilnya 0,969. Kemudian untuk kriteria kedua tadi cost. Cost itu rumusnya nilai minimal dibagi nilai. Nilai minimal dari C2 tadi adalah 2,9, kemudian nilai untuk C2 pada A1 yaitu 4,2. Didapat hasilnya 0,690. Diikuti semua kriteria sampai seterusnya. Jangan lupa untuk nilai max dan min dikunci karena nilainya tetap. Kemudian kita menghitung nilai preferensi atau perankingan. Nah, perankingan di sini didapat 3 besar yaitu A4. A4 itu tadi Perplexity mendapatkan peringkat 1, kemudian A5 tadi Gemini versi 1.5 Pro yaitu mendapat ranking 2, dan yang terakhir yaitu A6 DeepSeek R1 mendapatkan peringkat 3. Oke teman-teman, di sini langsung aja kita masuk ke dalam aplikasinya, langsung aja kita mulai. Di sini kalian bisa lihat, ini adalah kode Python yang sudah kami buat bersama tim. Di sini intinya ini menggunakan metode MFEP dan juga SAW untuk menerapkan perankingan. So, ini kita mengimport NumPy, import Pandas, dan juga import Taboolet teman-teman. Nah, di sini kalau kalian mau menjalankan kode ini, kalian pastikan dulu kalian jangan lupa untuk mengimport semua ini, teman. Karena ini tuh harus diinstal dulu ya. Dan jangan lupa kalian juga menginstal Python. Oke, yang pertama kode ini intinya membaca data Excel yang sudah kita buat, lalu diimplementasikan menggunakan algoritma NFEP dan juga SAW. Lalu outputnya adalah hasil perankingan dari perhitungan MFEP dan juga SAW tersebut. Oke, langsung saja kita jalankan, teman-teman. Kita run di sini. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini outputnya udah keluar. So di sini ada sistem pendukung keputusan pemilihan tools AI terbaik, dan aplikasi ini membaca data dari data Excel yang sudah kita bikin tadi ya teman-teman, yang sudah work ya. Lalu di sini sudah divalidasi datanya dan berhasil. Terus di sini sudah membaca jumlah alternatifnya ada 10 dan jumlah kriterianya ada 6, teman-teman. Jadi kita bakalan coba apakah dataset ini benar. Oke, di sini dataset alternatif tools AI persis ya seperti yang di Excel, teman-teman ya. Oke, ini sama. Oke, sejauh ini sama, guys. Nah, ini kan bisa lihat ya. Sama. Di sini langsung menggunakan metode MFEP sebagai penentuan bobot kriteria. Lalu tingkat kepentingan kriteria dihitung berdasarkan analisis kebutuhan penelitian dan diskusi dengan pengguna AI untuk research. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah hasil tabel untuk kepentingan kriterianya gitu, untuk menghitung tingkat kepentingan kriteria. Di sini bisa lihat akurasi dengan tingkat kepentingan 10, kecepatan 10, biaya 9, kemudahan 9, fitur research 8, dan batas query 8. Kalian bisa lihat justifikasinya seperti ini.
Oke, yang kedua perhitungan bobot kriteria menggunakan faktor weight. Maksud saya bobot kriteria atau faktor weight. Di sini mengikuti kriteria seperti ini, total bobotnya sudah dihitung menggunakan MFVP. Total bobotnya adalah 1000 atau 1, teman-teman. Itu sudah valid ya. So, langsung cek di metode SAW untuk normalisasi dan juga perankingan, teman-teman. Oke, langsung aja kita cek metrik keputusannya. Kalian bisa cek ini sudah diatur menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Kalian bisa cek sendiri, kodenya nanti bakalan disediakan di link deskripsi. Oke, di sini adalah nilai untuk normalisasi SAW. Kriteria C1 sampai C6 dan memiliki nilainya masing-masing, maksnya masing-masing, dan juga nilai minimalnya masing-masing, teman-teman ya. Oke, sudah memiliki nilai maksimal, nilai minimum. Lalu kita akan menggunakan rumus normalisasi. Di sini rumus normalisasi untuk benefit itu RIJ sama dengan X IJ dibagi max XD dan juga cos ini ya. Oke, bakalan muncul di sini kita memunculkan matriks ternormalisasi. Sudah terhitung juga. Terus juga perhitungan nilai preferensi. Nah, ini kalian langsung baca sendiri aja ya di apa tuh namanya? Di kode Python ya. Dan langsung aja kita masuk ke sesi terakhir yaitu hasil akhir. Hasil akhir menunjukkan bahwa Perplexity Pro merupakan tools AI terbaik untuk meresearch data. Dari mana dengan nilai 0,8424 disusul dengan Gemini 1.5 Pro dengan nilai 0,7733 dan DeepSeek dan seterusnya, teman-teman. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan menggunakan metode MFVP dan SAW, 3 tools AI terbaik untuk meresearch data menggunakan aplikasi kita dan juga algoritma MFVP dan SAW, yaitu yang pertama, ranking pertama atau yang terbaik itu adalah Perplexity Pro dengan nilai 0,8424, terus yang kedua ada Gemini 1.5 Pro dengan nilai 0,7733, lalu yang terakhir ada DeepSeek R1 dengan nilai 0,7693. Jadi Perplexity Pro menjadi pilihan terbaik dengan nilai preferensi tertinggi yaitu 0,8424 dengan menghitung kriteria dengan keunggulan C2 kecepatan 18,5%, C1 akurasi 18,5%, dan C3 biaya dengan akurasi 16,7%. Jadi Perplexity menang di 3 aspek, teman-teman. Jadi mungkin segitu aja untuk penyampaian aplikasi yang kami buat.